Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat iman, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Semoga perjalanan kita semuanya ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah bersama, yang ketiga acara inti kajian bersama Ustadz Solahuddin Siregar, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Nah, acara yang selanjutnya yaitu tilawah. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membaca surat An-Nur, dan kita akan membaca beserta tafsirnya ya Bu. Kita sedikit membaca surat tafsir dari surat An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Artinya ini adalah satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatnya. Di dalam Ibnu Katsir ya, firman Allah anzalnaha, kami turunkan, ini mengandung makna ya, mengingatkan agar surat ini mendapat perhatian yang sangat besar ya. Namun bukan berarti surat yang lain juga tidak diperhatikan gitu ya Bu ya. Jadi di surat Maryam ini adalah satu surat yang mana di sini perlu banget kita perhatikan ya, sebagai seorang muslimah gitu ya. Sebagai seorang muslimah, sebagai wanita gitu. Nah, di sini ada beberapa hukum-hukum Allah yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Qurtubi mengatakan maksud surat ini menjelaskan tentang hukum menjaga kesucian penjagaan diri. Umar pernah mengirimkan pesan kepada penduduk Kufah, ajarilah para wanita kalian surat An-Nur. Aisyah mengatakan, janganlah kalian kurung wanita kalian di kamar-kamar tanpa diajari menulis, ajarilah mereka surat An-Nur dan menenun. Nah, jadi salah satu ajaran ya yang dianjurkan untuk para wanita itu apa Bu? Salah satunya adalah menulis
ya, dan di sini juga dianjurkan untuk belajar surat An-Nur ya. Kalau ada yang membawa Al-Quran bisa dibuka juga. An-Nur ada berapa ayat, Bu? Ada yang hafal surat An-Nur? Insya Allah nggak sampai 100 ayat. Nah, gampang ya, Bu, nanti bisa dihafalkan di rumahnya masing-masing gitu ya. Bisa dihafalkan untuk surat An-Nur, insya Allah tidak sampai 100 ayat. Nah, dan juga ajarilah mereka menenun. Nah, insya Allah semuanya sudah bisa menjahit ya, Bu. Nah, belajar menjahit, Bu, menjadi seorang ibu. Sayyid Qutb ya, firman Allah, kami wajibkan, ini penegasan agar pelaksanaan surat ini benar-benar dijalankan tanpa diskriminasi dengan ayat yang lain. Maka ayat-ayat akhlak dan sopan santun sama wajibnya dengan ayat hudud dan hukuman. Jadi ayat-ayat akhlak, ayat-ayat sopan santun di sini yang diajarkan di surat An-Nur ya, ini ya sama wajibnya dengan ayat-ayat hudud atau hukuman gitu. Apa sih pesan dari ayat yang kita baca tadi ya, di ayat 1 surat An-Nur? Di sini adalah yang pertama, Al-Quran ini bukti kuat kasih sayang Allah untuk manusia. Kita harus bisa merasakan keagungan surat ini karena Allah yang menurunkannya dari ars singgasananya untuk semua manusia dengan penuh kasih sayang. Jadi bukti kasih sayangnya adalah Allah jadikan petunjuk Al-Quran ini suatu yang mudah difahami ya, dilaksanakan dan juga dihindarkan dari semua yang menyulitkan dan membebani manusia ya, bahkan menyucikan diri manusia. Maka setiap kali Allah menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran gitu ya, Allah menuntut manusia ini agar mensyukuri nikmat Al-Quran ini. Jadi syukur ini adalah kunci untuk dapat melaksanakan surat ini. Kuncinya kalau kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang pertama adalah apa, Bu? Syukur ya, mensyukuri adanya nikmat Al-Quran ini, karena disitulah petunjuk-petunjuk Allah untuk kita ya, untuk kita fahami, dan di sana sangat mudah untuk difahami dan juga untuk dilaksanakan. Faedah yang kedua yaitu iman akan memudahkan kita melaksanakan Al-Quran. Nah, selain rasa syukur kita ya dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, yang kedua adalah iman. Kalau kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka akan sangat mudah kita ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, kemampuan merasakan keagungan surat ini akan memudahkan kita menerima semua petunjuk Allah dalam surat ini, sehingga tanpa ada rasa keberatan sedikit pun, bahkan merasa bahagia ya jika hidup kita ini diatur oleh Al-Quran. Maka kalau kita ini beriman kepada Allah dan juga Al-Quran ya sebagai petunjuk dari Allah dalam kehidupan kita ya, yang mana kalau kita kita ini mau merujuk ya dari Al-Quran, Bu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya sudah diatur ya, semua ada aturannya. Masya Allah ya, Islam ya sudah mengatur sedetail itu kehidupan kita. Jadi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran dengan iman yang ada ya, dengan keimanan kita, maka kita tidak akan merasa terbebani ya, insya Allah seperti itu. Terus pesan yang ketiga, menolak Al-Quran sebagai pengatur kehidupan berarti belum beriman sepenuhnya kepada Allah. Nah, jadi sebaliknya, kalau kita itu menolak
Al-Qur'an ini sebagai pengatur kehidupan kita, maka di sini masih dipertanyakan, ya, seberapa keimanan kita kepada Allah. Nah, jadi kita harus melihat lagi ya dalam diri kita, ya, seberapa iman kita ini kepada Allah. Kalau kita belum mampu menerima isi surat ini, maka pertanda urusan iman kita kepada Allah ini belum selesai. Jadi kita belum menerima sepenuhnya, ya, sebagai ilah, artinya Tuhan yang harus disikapi dengan penuh taat, tunduk, cinta, takut, dan lain sebagainya. Makanya surat ini disebut Madaniyah, artinya diturunkan saat Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah, di mana saat itu, ya, masyarakat ini sudah benar-benar beriman kepada Allah. Makanya kita harus menumbuhkan kembali, ya, keimanan kita dengan mengkaji surat Makkiyah yang isinya itu membangun keimanan kepada Allah dan hari akhir itu lebih dalam. Jadi surat Makkiyah itu surat-surat yang diturunkan di Mekah itu isinya itu tentang penguatan iman, Bu. Tentang penguatan iman kita kepada Allah dan juga hari akhir. Nah, ketika surat-surat yang diturunkan di Madinah, ya, surat Madaniyah ini setelah masyarakat ini benar-benar beriman kepada Allah, sehingga ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang turun, umat Nabi Muhammad ini langsung tunduk dan taat dan patuh dengan apa yang disampaikan. Nah, pesan yang keempat, tidak boleh ada dikotomi isi Al-Quran dalam kehidupan. Jadi kita harus paham dan meyakini bahwa apa yang dijelaskan di surat ini adalah kewajiban bagi orang yang beriman, ya, dalam penerapannya. Seperti wajibnya sholat 5 waktu. Sebagaimana yang Allah jelaskan di sini, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai masih ada pemahaman dalam diri kita bahwa penerapan Al-Quran itu sifatnya sukarela, ya, Bu, ya. Nggak ada sifatnya sukarela. Aku suka dikerjakan, tidak suka ditinggalkan. Nah, bukan seperti itu. Tapi di sini penerapan apa-apa yang di dalam Al-Quran ini adalah sewajib kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi tidak ada dikotomi, ya, tidak ada di sini melaksanakannya itu dengan sukarela. Bagi yang mau silahkan, yang nggak mau juga silahkan. Namun harus kita pahami, ya, bahwa keengganan menerapkan Al-Quran itu berarti apa, Bu? Menentang Allah, ya, sebagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi iblis menolak, ya, untuk sujud kepada Adam. Padahal ini adalah perintah Allah, ya. Ini yang akan berdampak fatal, ya, dalam kehidupan kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Makanya ketika kita mendapatkan atau belajar, ya, isi di dalam Al-Quran itu, perintah-perintah apa yang ada di dalamnya, ya, kita wajib untuk melaksanakan. Pesan yang kelima, yaitu Al-Quran harus selalu kita ingat sebagai sumber aturan bagi kehidupan kita. Nah, Allah menginginkan, ya, agar kita ini selalu mengambil pelajaran dari surat ini, ya, di akhir ayat la'allakum tadzakkarun. Ya, berarti untuk menjadikan diri kita ini selalu ingat isi Al-Quran. Maka
kita harus selalu tilawah, ya, menghafal, mengkaji, ya, mentadaburi dan lain sebagainya. Nah, tilawahnya sehari berapa juz, Bu? Nah, semangat Ramadannya jangan hilang ya, Bu. Mungkin kita selama Ramadan bisa 1 kali, 2 kali hatam gitu ya, Bu. Kalau di luar Ramadan bisa jadi 5 kali gitu, 3 kali hatam, Masya Allah. Nah, jadi selain tilawah kita juga lanjutannya itu menghafal Al-Quran, lalu mengkaji gitu ya, Bu ya, terus mentadaburi. Nah, apa sih fungsinya kita itu tadabur? Tadabur itu wajib ya, Bu ya, wajib kita itu untuk mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, makanya setiap kita ini wajib. Kalau tafsir Al-Quran itu kan yang wajib itu para mufasirin, ya. Kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran, gitu ya, karena itu ada ilmunya sendiri. Tetapi kalau tadabbur Al-Quran ini wajib kita pelajari, gitu ya. Nah, kalau tafsir ya kita membaca tafsir dari para mufasirin, gitu ya. Kita tidak bisa untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Tetapi ketika kita mentadaburi Al-Quran, disitulah kita akan mengetahui, ya, memahami apa sih kandungan di dalam ayat ini, gitu ya. Apa sih kenapa Allah itu memerintahkan ini, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang akan selalu ingat keagungan pesan-pesan Allah, ya, yang jelas dan juga gamblang. Nah, jadi ketika kita itu semua kita kembalikan kepada Al-Quran, ya, Bu ya, kalau kita mengingat, selalu ingat bahwa Al-Quran ini sebagai sumber aturan bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, Bu, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, gitu ya, kita ingat, ya, apa petunjuk Allah dalam aktivitas ini. Misalkan kita mau tidur, apa sih petunjuk Allah ketika kita mau tidur, gitu ya. Nah, jadi aktivitas kita ini bernilai ibadah. Begitu juga bahkan ketika kita mau bertamu, Bu, ada aturannya nggak, Bu? Nah, ada aturannya. Kapan kita boleh bertamu, kan gitu ya? Kapan kita waktu-waktunya itu kapan? Nah, itu bahkan diatur di dalam Al-Quran, gitu ya. Di waktu kapan kita tidak boleh bertamu, waktu kapan kita dibolehkan bertamu, berapa lama kita boleh menginap di tempatnya saudara, di orang lain, gitu ya. Nah, kita bertamu itu maksimal berapa hari, semuanya diatur, ya. Jadi kalau kita ingat, ya, Al-Quran ini sebagai sumber aturan bagi kehidupan kita, maka ketika kita mau melakukan aktivitas itu, yang ada di benak kita apa petunjuk Allah dalam aktivitas ini, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah, gitu. Nah, oke, Bu. Ini dari ayat 1 di surat An-Nur. Sambil menunggu Ustadz Sirizer datang, ya. Kita lanjutkan di ayat kedua, ya, Bu. A'udzubillahi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat,
dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, di sini Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Nah, yang pelakunya adalah ada dua macam ya Bu. Yang pertama, orang yang berzina itu belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Yang kedua, orang yang berzina dan sudah menikah, yang hukumannya itu dirajam sampai mati. Nah, Al-Qurtubi menjelaskan pengertian zina adalah apabila seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam farj wanita tanpa nikah yang sah dengan suka sama suka. Jika ini terjadi, maka wajib dihukum cambuk. Sayyid Qutb menjelaskan, demi terlaksananya hukum ini Allah memberikan 3 penegasan. Yang pertama, instruksi pencambukan. Yang kedua, dilarang kasihan terhadap pelaku saat dihukum. Yang ketiga, ancaman bagi yang menyanyiakan hukuman Allah ini. Jadi di ayat yang kedua ini ya, setelah Allah menjelaskan hukumannya bagi orang yang berzina, ya di situ dijelaskan ya, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Jadi ketika melaksanakan hukuman itu jangan kasihan kepada pelaku, karena kalau ada rasa kasihan nanti tidak jadi dihukum, kan gitu ya Bu ya. Jadi ini sudah ditegaskan sebelumnya gitu ya. Karena kalau ketika mau menghukum kasihan itu nanti tidak jadi dihukum. Dalam melaksanakan hukuman Allah ini, yang pertama jangan kasihan terhadap pelaku. Terus dan Allah mengancam di sini ya, ada ancaman bagi orang-orang yang menyiakan hukuman Allah, gitu kan? Nah, apa sih kandungan dari ayat ini? Ya, kita baca sedikit ya. Pesannya dari ayat kedua adalah perbuatan zina ini bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, zina adalah pelanggaran kemanusiaan dan fitrah manusia yang diharamkan oleh Allah kepada orang yang beriman karena memiliki dampak yang sangat menyengsarakan pelakunya. Ya Bu, itu yang pertama, dampak dari zina. Yang kedua, jangan dekati zina sekecil apapun. Nah, ini kiat ya, yang paling jitu agar terhindar dari zina adalah jangan mendekati zina. Jadi Allah itu tidak melarang langsung ya, jangan berbuat zina. Tapi apa larangan Allah? La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh. Nah, karena ini adalah salah satu kiat agar terhindar dari zina itu sendiri. Nah, ya ini ya Bu, yang ketiga, salah satu cara agar masyarakat hidup dengan baik harus bersih dari zina. Jadi dari ayat ini juga ya, salah satu cara agar masyarakat ini hidup dengan baik harus bersih dari zina. Hukuman zina ini tujuannya adalah terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang suci dan bersih dari kemaksiatan. Ya, karena ketika dia berzina, apa hukumannya Bu? Dicambuk 100 kali. Yang kedua diasingkan. Kenapa diasingkan? Supaya dia tidak mencemari ya masyarakat yang lain itu. Makanya diasingkan ya, sehingga dia diasingkan itu bukan sekedar diasingkan gitu ya, tapi supaya dia ini bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Nah, ya begitulah masyarakat yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu masyarakat yang terdiri dari kumpulan pribadi-pribadi yang suci, bersih, dan bertanggung jawab. Jadi ayat ini bukan sekedar masalah penerapan hukum haram dan dosa, tapi memiliki dimensi yang lebih luas lagi ya,
Apalagi dengan pemahaman yang menyesatkan ya, bahwa ayat ini memperkosa hak asasi manusia ya, hukum yang barbar gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya ya. Sumber pemikiran seperti inilah pasti datangnya dari kaum kafir Yahudi. Jadi ini apa sih hukuman kok menyiksa gitu ya. Nah seperti itu. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Pesan yang keempat, dengan diasingkannya pelaku zina, masyarakat akan selalu berpikir bersih dan tidak terinspirasi untuk berbuat jahat. Jadi mengasingkan pelaku zina selama setahun ya, bukan sekedar bertujuan agar terdakwa ini menjadi manusia yang terkucil ya, tapi agar keutuhan kebersihan masyarakat ini tetap terjaga setelah dikotori oleh pelaku zina ya, dan masyarakat ini tidak tergoda ingin melakukan hal yang sama. Nah, karena kalau dia itu masih di situ Bu, masih di tengah-tengah masyarakat ya, masyarakat ini ada yang melihat, nah dia akan terinspirasi nih melakukan kesalahan yang sama. Maka dengan diasingkan ya, masyarakat yang lain ini tidak akan melihat pelaku zina dan berpikir lagi gitu ya. Ini bisa menjadikan jera untuk pelaku dan juga untuk masyarakat yang ada di situ, sehingga tetap bersih dari pelaku zina. Nah, ketika suatu saat gitu ya, si pelaku ini udah kembali, kan diasingkannya itu selama 1 tahun ya, maka ia kembali, diharapkannya kembalinya itu sudah dalam keadaan bertaubat ya, dan orang yang bertaubat ini seperti orang yang tidak pernah berdosa, jadi kembali suci lagi gitu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang bertaubat itu ya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah makanya kita harus sering-sering ya beristighfar kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya salah satu dianjurkannya kita sebelum tidur itu apa Bu, untuk selalu muhasabah gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita muhasabah diri ya, dari pagi tadi bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya, kira-kira banyak dosanya atau banyak amal baiknya gitu ya. Kita yang menimbang sendiri itu muhasabah gitu ya. Nah, yang kita ingat itu dosa-dosa kita aja gitu ya, nggak usah memikirkan dosa orang lain gitu ya. Nah, mulut kita ini sudah ngerasani berapa orang gitu ya. Hari ini sudah membicarakan berapa orang misalkan gitu ya. Bahkan kalau ghibah itu apa Bu? Seperti apa Bu ghibah itu? Memakan daging saudaranya sendiri ya. Kalau kita bayangkan gitu ya Bu, mau nggak Bu makan daging manusia? Nggak mau ya, bangkai loh Bu itu ya, bahkan itu bangkai. Nah bangkai hewan ya, bangkai hewan aja pasti jangan nggak mau gitu ya, apalagi bangkai manusia. Naudzubillah. Nah semoga kita dengan muhasabah gitu ya, dengan muhasabah kita sebelum tidur gitu ya, lalu memaafkan kesalahan saudara kita gitu ya, itu juga akan memudahkan kita ini untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, jadi bertaubat itu bisa membersihkan ya diri kita ini dari dosa-dosa. Makanya kita tidak boleh menjudge orang gitu ya Bu ya. Ketika kita melihat orang itu berbuat dosa, lalu kita membencinya ya, padahal kita nggak tahu di malam harinya dia itu sudah bertaubat atau belum gitu ya. Ternyata dia sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Nah kita yang jadi dosa kan gitu ya. Nah makanya jangan sampai kita ini terlalu menjelekkan orang yang berbuat dosa, karena kita semuanya ini ya pasti ya
tidak lepas dari godaan syaitan gitu ya. Pasti syaitan ini akan terus menggoda kita untuk selalu berbuat salah dan dosa. Maka ketika kita bisa menasehati ya saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita yang mungkin berbuat kesalahan, nah itu lebih baik. Tapi kita tidak boleh membenci orangnya ya Bu ya, tapi perbuatan dosanya saja. Nah, barangkali di malam harinya dia sudah bertaubat kepada Allah dan sudah diterima taubatnya sehingga dia kembali suci kembali. Nah ini, jadi itu yang harus selalu kita ingat. Terus yang 5, pelaksanaan hukum Allah sangat dijiwai oleh semangat penyucian diri sehingga tidak membebani terdakwa. Jadi tadi kan pelaksanaan hukuman Allah itu sangat dijiwai oleh semangat penyucian diri. Nah, pelaksanaan hukum Allah ini sangat ditentukan oleh pembinaan keimanan manusia kepada Allah dan hari akhir yang terus-menerus. Tanpa keimanan yang benar mustahil dapat terlaksana dengan baik. Ya, karena semangat semua hukum Allah termasuk hukum zina ini adalah pembersihan jiwa. Sehingga para pelakunya ini biasanya dengan keimanannya ini mengajukan diri untuk dihukum agar dirinya ini dibersihkan dan tidak merasa terhina oleh hukuman yang menimpanya. Jadi ini sudah benar-benar mereka juga mempunyai iman di dalam jiwanya. Dalam penerapan hukum ini mustahil seseorang akan menyewa pengacara demi membebaskan dirinya dari hukuman. Nah, jadi nggak ada Bu, dalam penerapan hukuman ini tuh tidak ada pengacara ya, biar tidak dihukum gitu ya. Karena apa? Karena pelaksanaan hukum Allah ini sangat dijiwai oleh semangat penyucian jiwa. Ya, ketika dia berbuat dosa, dia menyadari dosanya, lalu dia menyerahkan dirinya untuk disucikan. Nah, inilah penanaman keimanan ya di dalam jiwa. Ya, bahkan sekedar mengurangi hukuman pun tidak mungkin dilakukan karena rasa takut kepada Allah akan membuat orang yang beriman ini selalu bertanggung jawab. Nah, karena tanggung jawab dia telah melakukan dosa, ya tanggung jawabnya kepada Allah ya dengan keimanannya tadi, maka dia akan rela ya menyerahkan dirinya untuk disucikan dengan hukuman yang sudah Allah tentukan tadi. Pesan yang ke-6, pelaksanaan hukuman Allah dijiwai oleh semangat iman kepadanya dan hari akhirat. Nah, ini juga ya pelaksanaan hukum Allah ini dijiwai oleh semangat imannya kepada Allah dan juga di hari akhir nanti. Inilah kecanggihan hukum Allah dibanding dengan hukum positif ya Bu. Hukum Allah ini pelaksanaannya itu didasari oleh iman dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar efektif dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Sedangkan hukum positif ini hanya diikat oleh legal formal perundangan yang sangat mungkin diotak-atik sedemikian rupa ya, sangat mungkin ya agar pelaku ini bisa terbebas dari hukuman. Itu bagaimana caranya gitu ya Bu ya. Kalau kita melihat hukuman di sini gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kesalahannya itu sama, tetapi kenapa hukumannya bisa berbeda? Nah, itulah hukum manusia yang bisa diotak-atik ya. Seberapa besar atau seberapa pengaruhnya pengacaranya, yaitu yang akan memengaruhi hukumannya, seperti itu ya. Yang ke-7, pelaksanaan hukum Allah berfungsi ganda. Ya, pelaksanaan hukum Allah ini berfungsi ganda, pelajaran bagi pelaku dan masyarakat. Ya, mengingat tujuan hukum ini membentuk masyarakat yang bersih. Tujuannya tadi kan adanya hukuman ini tuh untuk membentuk masyarakat yang bersih. Ya, maka harus ada pola pendidikan masyarakat yang menyeluruh. Maka pelaksanaan
hukum zina ini tidak boleh dilakukan secara tertutup, namun harus disaksikan oleh masyarakat. Untuk apa? Agar memiliki dampak edukasi yang efektif dalam menjauhkan diri dari zina. Nah, di akhir ayat tadi gitu kan ya, di akhir ayat tadi wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, kan gitu ya. Hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Tujuannya untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat ini agar menjauhkan dirinya dari zina. Masyarakat yang menyaksikan pun dilarang menyikapi pelaksanaannya dengan rasa kebencian dan sinis terhadap terdakwa, apalagi dengan mencacinya. Karena dalam kondisi seperti itu, terdakwa adalah orang yang sedang bertaubat kepada Allah yang harus dihormati. Masya Allah ya Bu. Hukuman hukuman yang seberat itu aja gitu ya. Nah, dosa yang sebesar itu saja gitu ya. Ketika orang ini sudah menyerahkan dirinya untuk disucikan, ya kita tidak boleh ya ketika menyaksikan itu melihatnya dengan sinis, dengan kebencian gitu ya. Karena orang ini sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini harus dihormati, insyaallah. Yang kedelapan, pelaksanaan hukum Allah sangat jauh dari kesan sadis jika dilihat dari kacamata iman dan tarbiyah. Nah, kalau kita tidak punya iman, tidak punya kalau ini dilihat dari kacamata iman dan tarbiyah ya Bu ya, untuk pendidikan gitu ya, ini tidak ada kesan sadis-sadisnya gitu ya. Tetapi kalau kita sudah kesannya itu kok sadis banget gitu ya, nah ini jadi pelaksanaan hukum Allah ini sangat jauh dari kesan sadis jika dilihat dari kacamata iman dan tarbiyah. Nah, kesan sadis dalam hukum ini sebenarnya tidak mungkin ada kalau saja memandangnya dengan pandangan imani dan tarbawi ya, yaitu edukasi ya. Bahkan secara logika pun ya, hukum ini adalah paling efektif karena datangnya dari yang Maha Pencipta dan Maha mengetahui. Nah, itu. Yang kesembilan, wanita yang solihah adalah wanita yang mampu menjaga dirinya tidak menjadi celah terjadinya zina. Jadi penyebutan kalimat wanita yang berzina pada ayat di atas menunjukkan bahwa pada umumnya kejadian atau perzinahan itu dipicu oleh wanita. Wanita apa laki-laki Bu? Pemicunya. Ya. Dua-duanya ya. Pemicu Bu, pemicu. Pemicunya ya. Nah, jadi penyebutan kalimat kan ini yang pertama ya tadi azaniatu gitu ya. Azaniatu itu kan wanita gitu ya. Ya, yang pertama ini adalah wanita. Nah, maka ini pemicu sebenarnya Bu. Kita ini sebagai pemicu. Nah, kalau dalam ayat pencurian Bu di surat Al-Maidah ayat 38 itu disebutkan pertama kali itu laki-laki. Tetapi kalau di dalam ayat perzinahan ini yang disebutkan pertama kali itu wanita. Nah, maka setiap wanita muslimah diingatkan oleh Rasulullah SAW agar menghindari parfum dan mengecamnya sebagai manusia yang dapat memicu perbuatan yang mengarahkan kepada zina. Nah, wanita mana saja yang menggunakan parfum kemudian keluar dan melewati kerumunan orang agar mereka mencium semerbak harumnya, maka dia adalah wanita pezina dan mata yang melihatnya telah berzina. Alhamdulillah. Nah, ini sudah diingatkan ya Bu. Wanita mana saja yang menggunakan parfum kemudian keluar ke masjid, maka tidak diterima sholatnya sehingga dia mandi. Insyaallah. Ini cuma parfum Bu ya, parfum. Ini tidak boleh. Apalagi dengan yang lain gitu ya. Udah
pakai parfumnya wangi, yang wanginya itu lebih dari menyengatnya itu 5 meter ke depan sudah atau 10 meter gitu ya. Nah itu Masya Allah. Yang terakhir, penegakan hukum di atas bumi akan berdampak kesejahteraan hidup manusia. Jadi hukum Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran bukan sekedar berfungsi sebagai sanksi bagi pelakunya, namun di dalamnya juga ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa pelaksanaannya juga akan berdampak bagi kesejahteraan hidup masyarakat secara umum, ya, melebihi dari suatu negeri yang tanahnya subur. Nah mungkin ini ya tadabur kita tadabur kita pada pagi hari ini di surat An-Nur ayat 1 dan 2. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mengizinkan kita kembali untuk belajar bersama-sama, ya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah buat Ustazah Alvina yang sudah menjelaskan beberapa hal tentang jangan mendekati zina, beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, bahwa seberapapun dosa kita, taubat adalah jalan keluar. Dan insya Allah, Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sehingga kalau kita niat dengan sungguh-sungguh untuk taubatan nasuha, apapun kesalahan kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi poinnya bahwasanya orang yang berdosa sekalipun seandainya itu beliau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka harus diterima dengan lapang dada oleh masyarakat sekitarnya, tidak boleh dikucilkan. Begitu ya Bu ya. Insya Allah kita sudah paham tentang ini, dan kita akan lanjut untuk kajian ketarjihan fikih wanita. Alhamdulillah Ustadz sudah rawuh. Selanjutnya adalah inti, yaitu kajian ketarjihan fikih wanita yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Salahuddin Shirezar LCMA. Kepada beliau sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ini kalau dihitung ke-18 ya, tapi yang urut, karena kita punya edisi khusus seperti pernah mengkaji tentang apa itu fikih Ramadan, itu tidak masuk. Tapi yang urut dari toharah sampai sholat itu sudah edisi yang ke-18. Dan bab sholat ini edisi keempat. Jadi sudah keempat kita membahas tentang sholat. Untuk edisi yang keempat ini fokus kepada
syarat wajib dan syarat sah sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sholat itu ibadah mahdhah. Kaidah pertama, harus ada perintah. Kalau sudah ada perintahnya, maka tata caranya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Tapi dengan ayat itu kita nggak bisa sholat. Lah piye carane? Apa syarat-syarat sahnya sholat itu? Apa rukun-rukunnya? Apa yang dibaca dalam sholat? Gerakannya bagaimana? Yang membatalkan sholat itu apa saja? Lah itu dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari contoh-contoh Rasul, kemudian para ulama itu beristihad dari sabda-sabda Rasul. Kemudian dibuatlah yang namanya fikih sholat. Itu hasil ijtihad juga dari para ulama berkaitan dengan sholat, termasuk berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah. Itu sebenarnya dipahami para ulama dari penjelasan Rasul. Cuman Rasul dulu memang nggak pernah iki syarat wajib, iki syarat sahnya ini, tidak pernah. Tapi Rasul menjelaskanlah oleh para ulama diijtihadi, oh ini termasuk syarat wajib, oh ini termasuk syarat sah. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu adalah, kalau syarat itu kalau dalam ilmu ushul fikih, ma huwa syartu, itu para ulama menyebutkan syarat itu adalah yang dengan ketidakadaannya maka tidak ada hukum, tapi dengan keberadaannya bisa ada hukum, bisa tidak ada hukum. Ma yulzimu min adamihi al-adamu wala yulzimu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi wa yakunu kharijan an haqiqatil masyruti. Itu kalau definisi para ulama berkaitan dengan syarat. Syarat wajib itu apa? Syarat yang apabila terpenuhi maka seseorang baru punya kewajiban. Kalau syarat itu belum terpenuhi maka seseorang belum punya kewajiban. Lah wajib itu apa? Wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau mengerjakannya dapat pahala, kalau meninggalkannya berdosa. Jadi bagi yang meninggalkannya berdosa itu harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kewajiban. Lalu apa itu yang masuk syarat wajib? Yang pertama adalah muslim, beragama Islam. Karena Rasul bersabda, ini salah satu saja, yang lainnya sudah saya kirim itu filenya, yang tidak bisa fisiknya bisa file yang non fisik ya, di WA mungkin bisa, itu bisa dibaca nanti lewat HP kita. Umirtu an uqatilan nas, aku Rasulullah diperintah Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan apabila mereka sudah bersyahadat, mereka barulah diwajibkan sholat. Jadi sholat itu bersyahadat. Karena kalau orang belum syahadat, mau sholat menghadap siapa? Sama Allah aja belum kenal, sholatnya menghadap siapa? Lah maka kewajiban sholat itu bagi mereka yang sudah muslim. Syarat yang bukan berarti kalau dia tidak muslim, weh penak ya, berarti ra dosa. Orang yang tidak muslim itu kekal di dalam neraka, ora usah dihitung masalah sholatnya. Karena orang yang tidak beriman itu nanti kekal di dalam neraka, ora dihitung. Maka rasa diwajibke, mereka sudah kekal di neraka. Lah bagi yang ingin surga, ini tadi, kalau sudah punya kewajiban menjalankan ibadah seperti sholat. Yang kedua, berakal. Karena intisari dari taklif, pembebanan dalam agama itu akal. Tanpa akal
tidak ada kewajiban. Maka kambing, sapi itu nggak ada kewajiban sholat. Kenapa? Nggak punya akal. Maka para ulama menyebutkan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kita itu hewan yang berakal. Kita sama dengan hewan. Bedanya di mana? Akal. Kalau dia nggak punya akal, kalau kita punya akal. Maka kalau manusia nggak ada akal, podo karo kebu. Maka rasolat rapopo ya kebu kok. Itu yang berkaitan dengan akal. Untuk mendeteksi, Bu, jenengan akalnya wis sempurna dereng. Sampun, yakin. Untuk mendeteksi kesempurnaan akal itu angel napa angel banget. Angel banget. Maka agama kita memberikan kemudahan. Agama kita mengukur kesempurnaan akal itu dengan al-bulugh, balik. Kalau wanita datang haid, kalau laki-laki mimpi basah, iki tondoni. Jadi kalau wong wedok kok sudah mulai haid, berarti agamanya akalmu sudah sempurna. Kalau laki-laki kalau sudah junub, akalmu sudah sempurna. Itu ukuran untuk memudahkan mendeteksi kesempurnaan akal. Tapi kalau orang itu balik tapi tetap tidak berakal, umurnya 40 tahun tapi randu akal, ya tetap tidak punya kewajiban sholat. Contohnya wong edan ra sholat, ra dosa, ra poso, ra dosa, penak nggih? Pengen. Rane sing gelem dadi wong edan. Karena wong itu dari sono, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat wajibnya apa? Masuk waktu sholat. Jenengan belum punya kewajiban sholat duhur hari ini. Kalau jenengan hari ini meninggal kok belum sholat duhur, ora dosa. Kenapa? Syarat wajibnya belum terpenuhi. Apa? Masuknya waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur, baru ada kewajiban sholat duhur. Kalau sekarang belum ada kewajiban, bahkan kalau jenengan sholat duhur ya rasa. Itu maka sebagian ulama mengatakan ini juga syarat sah, syarat wajib sekaligus syarat sah. Karena kalau kita jam semeniki sholat duhur, ya orang wajib, ya ora sah, tidak sah sholat kita. Nanti begitu waktu duhur datang, tetap wajib sholat duhur. Tapi begini bapak, ibu-ibu, untuk penjelasan, sholat duhur itu waktunya habis kapan? Ketika datang waktu sholat asar, kan gitu toh? Kalau belum masuk asar berarti masuk waktu duhur. Kalau ada seseorang meninggal dunia jam loro, jam setengah telu awan, rong sempat sholat duhur, dosa apa mboten? Belum, tidak berdosa. Kenapa? Waktu duhurnya belum habis. Kecuali kalau masuk waktu asar kok belum duhur, menyengaja tidak duhur, lah itu dosa. Tapi kalau masih waktunya kan jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat aja iso. 5 menit sebelum asar kita sholat duhur itu masih sah. Maka ada jam loro meninggal belum sempat sholat duhur, insya Allah yura dosa. Karena belum habis waktunya. Kecuali habis waktu duhur, kalau rung sholat duhur sengaja, yaitu berdosa. Selanjutnya yang kelima ini syaratnya khusus bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi kalau dalam keadaan haid atau nifas tidak ada kewajiban sholat. Kalau nih haidnya sepekan, ya sepekan itu prei, bukan ngutang. Prei, bedanya prei karo ngutang. Nek ngutang kudu bayar. Tapi kalau poso utang, wanita haid itu kalau poso utang, kalau sholat prei. Jangan prei poso, bukan prei kuwi ngutang. Karena keterangan dari Isa wa ya'muruna biqada'is siyami wa la ya'muruna biqada'is sholat. Kita dulu kalau haid, Rasul memerintahkan kita untuk mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkan kita untuk mengqadha sholat. Wes loro ki beda.
jangan dipadake. Nek sholat itu libur, tapi kalau poso ngutang. Nah, itu. Hadirat sekalian yang berbahagia, nek nifas mungkin bisa lebih panjang. Nifas bisa sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Tapi para ulama memberikan batasan 40 dino. Nek wis 40 dino kok jek nifase keluar, itu darah istihadhah. Maka nek 40 dino kok ijek mandi sholat. Nanti kalau masih darah, setiap mau sholat wudhu dulu, bersihkan darahnya, kemudian berwudhu, tidak perlu mandi. Itu kalau udah lebih dari 40 hari. Kalau masih sebulan kok belum berhenti, ya itu masih darah nifas. Itu untuk syarat wajib. Dalilnya bisa dibaca di makalah saya. Ini untuk mempersingkat waktu. Kalau 5 hal itu terpenuhi, muslim, balik, berakal, sudah masuk waktu sholat, dan khusus bagi wanita tidak haid dan tidak nifas. Berarti kalau 5 ini terpenuhi jenengan, berarti jenengan punya kewajiban sholat. Nek ninggal ke dosa gede, karena ini termasuk rukun dari agama Islam. Lah, setelah terpenuhi syarat wajibnya, juga harus terpenuhi syarat sahnya. Apa itu syarat sahnya? Bagi yang sudah punya kewajiban sholat, maka sholatnya tidak akan sah kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya ini. Kalau dilanggar syarat sahnya, maka sholat jenengan dianggap tidak sah, berarti dianggap belum sholat, maka harus ngulangi sholat. Kalau tadi ngerjakan sholat, sholatnya tidak dianggap, harus diulangi lagi. Itu yang disebut dengan syarat sah sholat. Apa syarat yang pertama? Suci dari hadas dan khobath. Hadas itu ada 2 macam, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil, contohnya kentut, buang air, itu hadas kecil, harus berwudu. Kalau hadas besar, contohnya junub atau berhenti haid, itu berarti hadasnya besar, itu harus mandi. Jadi kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar harus mandi. Kalau tidak ada atau tidak mampu menggunakan air, maka dua-duanya boleh diganti dengan tayamum. Wudu ra enek banyu, tayamum. Arep adus mandi wajib, kok ra enek banyu, tayamum. Jadi tayamum itu pengganti wudu, juga pengganti mandi wajib. Itu yang berkaitan dengan. Kalau khobath itu najis. Kemarin sudah kita bahas an-najasat, apa saja yang najis. Contohnya air madhi, air wadi, itu najis. Maka harus dibersihkan kalau kita mau sholat. Kalau najisnya belum dibersihkan, maka sholatnya tidak sah. La tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawaddo. Tidak diterima sholat bagi yang berhadas sampai dia berwudu. Maksudnya kalau hadas kecil yang harus wudu. Kalau ini yang lebih umum, sabda Rasul yang kedua, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak sah sholat atau tidak diterima oleh Allah sholat itu kalau tidak bersuci. Kalau hadas kecil ya wudu, kalau hadas besar ya mandi wajib, itu namanya tahur, bersuci. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat. Di antara dalilnya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kamu setiap kalian ke masjid. Artinya kalau ke masjid wajib berpakaian, artinya untuk menutup aurat. Nah ini
dalil dari perintah menutup aurat. Ada lagi kalau khusus wanita itu ada sabda Rasul, la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima sholat atau sholata haidin, Allah tidak menerima sholata haidin, sholatnya wanita yang haid. Sholata haidin, sholatnya wanita yang haid, maksudnya wanita yang sudah haid, maksudnya wanita yang sudah dewasa seperti jenengan iki. Tidak sah sholatnya wanita yang sudah haid, hanya yang sudah dewasa. Karena kalau pas haid ya memang tidak boleh sholat. Jadi sholat haid ini maksudnya nek wis haid berarti orang itu sudah dewasa, maka sholatnya tidak sah. Illa bi khimarin, kecuali kalau menutup kepalanya. Jadi kalau Allahu Akbar tapi nggak pakai jilbab ya, kepalanya kita, rambutnya kita, itu tidak sah. Ini hadisnya di situ. Illa bi khimarin, kecuali dengan khimar. Dari kata khomrun, khomer apa bu? Khomer, minuman keras. Ini khimar juga pakai khomer, dari kata khomer. Mengapa minuman keras itu disebut khomer? Karena khomer itu khomirul akli, menutup akal. Jadi minuman itu disebut khomer karena apa? Kalau dikonsumsi menutup akal kita tertutup, hilang, maka disebut khomer. Maka Rasul bersabda, kullu muskirin khamrun, semua yang merusak akal, yang memabukkan, itu namanya khomer, karena menutup akal, itu khomer. Nah ini bikhimarin, wanita yang dewasa tidak sah sholatnya kecuali dengan khomer, itu maksudnya penutup kepala, namanya khimar. Itu dari kata khomaro juga, yang artinya menutup. Nah ini penutup kepala wanita disebut khimar. Pakai kha, kalau pakai ha itu keledai. Khimarun kalau pakai ha itu artinya keledai, tapi pakai kha artinya penutup kepala. Nah ini harus bisa membedakan antara khimar dan khimar, ha dan kha. Nah, itu. Catatan penting, aurat laki-laki ada batasannya. Aurat laki-laki dan perempuan itu dibedakan oleh agama kita. Bukan Allah membeda-bedakan, kok dibeda-bedakan, tidak. Ini prinsipnya wanita dan laki-laki itu sejajar di dalam agama kita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, semuanya sama di hadapan Allah. Cuman masalah aurat memang dibedakan. Kalau laki-laki itu ada hadisnya, ini al-fakhidu auratun, paha itu aurat. Nah ini ada riwayat paha itu aurat. Tapi ada hadis yang kedua, ma baina surrati warrukbati auratun, antara pusar dan lutut itu aurat. Pusar lutut, antara itu aurat. Ada lagi sabda Rasul, ma tahta surrati ila rukbah, bawah pusar sampai lutut. Kalau pakai bahasa Arab ibu-ibu, apa bedanya ila dan hatta, untuk memahami sisi hukumnya. Ibu-ibu kalau umpama mengatakan guru, kemarin terakhir kita sampai bab berapa? Bab 4. Sampai bab 4 itu berarti bab 4 pun dibahas napa dereng? Kemarin pembahasan terakhir sampai mana? Sampai bab 4. Itu bab 4 harus dibahas napa dereng? Kalau dalam bahasa Arab, kalau sampun hatta bab 4, itu berarti bab 4-nya sudah dibahas. Tapi kalau ila bab 4, berarti bab 4 baru judul, tapi orang dibahas, berarti baru bab 3. Itu kalau pakai ila bab 4, berarti bab 4 orang dibahas. Tapi kalau hatta bab 4, bab 4-nya pun juga sudah dibahas. Itu beda nih.
Kalau makan ini umpamanya ikan, makan ikan ila rosihi, kalau pakai ila berarti kepalanya tidak dimakan. Tapi kalau makan ikan hatta rosihi, sak kepala-kepalanya itu dimakan. Itu bedanya ila dengan hatta. Lah di sini ila rukbah itu ada yang memahami berarti dure lutut. Kalau hadis tadi antara pusar dan lutut berarti pusar dan lutut itu katut. Tapi naiki ngisore pusar dure lutut. Nah, maka ada dua pemahaman itu. Tapi ada yang bersabda al-fakhidu auratun, paha itu juga aurat. Lu janjane pripun niku? Lah bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita memahami hadis itu lebih lengkap. Ini saya contohkan salah satunya saja. Ada beberapa hadis tapi tidak saya munculkan melihat halamannya. Wulung halaman harta tambahi hadisnya, nanti halamannya semakin banyak. Ada riwayat intinya begini. Rasulullah itu suatu saat duduk bersila di depan para sahabat. Sebagian pahane tersingkap Rasulullah. Suatu datang sahabat Abu Bakar, assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Rasul melanjutkan bicara. Setelah itu datang sahabat Umar bin Khattab, assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam, silakan duduk. Rasul melanjutkan pembicaraan. Tapi ketika Utsman datang, itu hadisnya sudah saya sampaikan di situ. Assalamualaikum Rasul. Rasul langsung apa? Langsung pakaiannya dari yang tersingkap banyak langsung ditutup ke. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selesai. Ternyata ada yang memperhatikan kasus itu. Siapa? Aisyah, istri Rasul. Akhirnya ketika sudah pulang bertanya Aisyah, Rasul, saya mau tanya, apa? Tadi sahabat Abu Bakar datang, sahabat Umar datang, jenengan salam gitu saja. Tapi kok Utsman itu ketika datang jenengan langsung nutup tadi sebagian baha, langsung ditutup terus baru salam. Kok beda? Aisyah ternyata itu memperhatikan. Apa sabda Rasul? Wahai Aisyah, kalau sing jenengi Utsman itu kok jangankan saya, malaikat itu malu dengan dia. Karena Utsman bin Affan itu termasuk laki-laki yang sangat pemalu, sangat sopan. Nah, wong Arab kan biasanya kasar-kasar. Utsman itu terkenal sopannya itu, sahabat Utsman. Maka tidak aneh kalau Utsman itu dapat dua putrinya Rasulullah. Dzunura ini yang punya dua cahaya, karena ketika kakaknya meninggal dikai adike. Itu Rasulullah terhadap Utsman bin Affan. Maka itulah salah satu keutamaan Utsman bin Affan. Itu artinya apa? Artinya Rasul pernah tersingkap paha. Di dalam hadis yang lain ketika Rasul berperang itu di atas kudanya pakaiannya disingkapkan sehingga sebagian sahabat melihat putihnya paha Rasul. Berarti ini ada yang melihat pahanya Rasul. Berarti paha itu bukan termasuk. Sehingga diambil al-jam'u wa taufik. Rasul tidak pernah sholat kecuali antara pusar sampai lutut itu ketutup. Maka untuk sholat itu pusar sampai lutut ditutup. Tapi bagi laki-laki kalau di luar sholat, karena tadi kisah-kisah tadi semuanya di luar sholat. Rasul sedang bersama para sahabat ketika berperang itu di atas kuda disingkap ke pakaiannya, itu di luar sholat. Sebagian bahannya kelihatan. Lah nek di luar sholat sebagian bahannya boleh kelihatan. Jadi disebut paha itu aurat kecil. Tapi apa itu nanti kubul dan duburnya itu aurat besarnya. Maka kalau sholat tetap pusar sampai lutut ditutup, tapi kalau di luar sholat itu sebagian paha boleh kelihatan. Maka kalau pemain bola pakai celana pendek itu masih bisa ditolerir. Tapi ya cuma medet-medet tuh, terus pakai cawek tok lah, itu juga memperlihatkan auratnya, itu tidak boleh seperti itu. Ya paling tidak separuh-separuh lah, sebagian paha tertutup, sebagian yang bawah terbuka, itu masih ditolerir untuk laki-laki di luar sholat. Nek sholat pusar sampai lutut itu laki-laki. Sekarang pembahasan jenengan,
batas auratnya wanita. Ini hadis yang pertama, halaman 5, jenengan yang punya apa itu kopiannya atau kirimannya boleh dibaca apa itu makalahnya. Apa sabda Rasul? Al mar'atu auratun. Ini riwayat At-Tirmidzi. Wanita itu aurat. Fa idza kharajat, apabila wanita itu keluar, istasrafa syaiton, maka dia akan dibimbing oleh setan. Wanita itu aurat, kalau dia keluar rumah dia akan disetir oleh setan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini yang dijadikan dasar dalil oleh sebagian ulama termasuk di Saudi sana, bahwa semua tubuh wanita itu aurat. Maka kalau di Saudi sana cadarnya tidak seperti jenengan, cadar tapi matanya masih kelihatan. Kalau di Saudi sana cadarnya itu yang mata ini tetap kain, kainnya tipis. Nek sing kon jero nonton jaba ketok, tapi sing kon jaba nonton mripate ra ketok. Itu kalau di Saudi kan. Kenapa? Pahamnya ini wanita itu aurat, jadi semua tubuh wanita itu aurat, tidak boleh kelihatan sama sekali. Maka termasuk matanya aja pakai kain tipis, jadi pakai cadar bagian ke matanya ini kain tipis, bukan lubang seperti jenengan itu yang pakai cadar, tapi kain tipis. Nek sing kon jero ketok ning wong jaba nonton mripate ra ketok. Itu di Saudi Arabia seperti itu. Maka mewajibkan semua anggota tubuh wanita itu aurat, maka harus ditutup. Tapi di dalam surah An-Nur, ini tidak saya sebutkan di sini, itu kan ada wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita itu memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat itu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud tempat perhiasan itu. Apa yang biasa terlihat? Satu, celak mata, itu ada celaknya, itu boleh terlihat. Yang kedua, gelang. Gelang itu juga kecuali yang biasa terlihat kuwi ra apa-apa. Gelangnya boleh ketok, celak matanya boleh ketok. Artinya wajah tempatnya celak mata dan gelang tempatnya apa itu pergelangan tangan, maka kecuali itu. Itu satu. Ada hadis yang kedua, ini juga saya tampilkan nanti ibu-ibu supaya baca. Rasul itu pernah ketika Rasul bersama Aisyah di rumah, itu Asma adiknya Aisyah binti Abi Bakrin itu masuk rumah, berarti itu adik ipar. Si Asma ini ternyata ketika masuk ke rumah Rasul pakaiannya ki rada semrowong, rada tipis, sehingga Rasul membelokkan arah beliau. Kemudian apa sabda Rasul? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu idza balaghatil mahid, apabila sudah haid, berarti sudah dewasa, lam yasluh an yura, tidak boleh untuk dilihat atau terlihat darinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wanita itu kalau wis dewasa sudah haid ora oleh ketok kecuali ini dan ini. Lah ini dan ini itu disaksikan, yang bercerita siapa nih? Aisyah, laki-laki Aisyah. Kemarin sudah saya sampaikan mengapa kok organisasi kita itu bukan Khadijiyah tapi Aisyah ya, dari Aisyah kan itu. Muhammadiyah ya Nabi Muhammad, Aisyah ya Siti Aisyah ini, Sayyidah Aisyah.
Karena Sayyidah Aisyah ini istri Rasul yang sangat muda dan cerdas. Itu hikmahnya. Karena istri Rasul yang lain itu udah sepuh, lalen. Sepuh itu biasanya kan lalen. Tur ya ora cerita apa-apa. Tapi kalau Aisyah karena muda, cerdas, bahkan sering tanya Rasul. Ternyata seperti tadi, Rasul, Abu Bakar datang, Umar datang, jenengan biasa saja. Kalau Utsman datang kok jenengan langsung sing anu tutup itu pahane. Sampai seperti itu ditanyakan oleh Aisyah. Itu artinya apa? Karena banyak ilmu yang kita dapatkan dari Aisyah, khususnya berkaitan dengan keluarga atau hal yang pribadi Rasul. Seperti ngene iki, itu nek sahabat Abu Bakar Umar ora mungkin ngerti. Oh, jauh dari rumah kok. Yang ngerti Aisyah tok. Baik, Asma kalau udah dewasa tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini. Aisyah mengatakan wa asara ilal wajhi wa kaffaihi, yang Rasul memberikan isyarat wajah dan telapak tangan. Wa Asma, kalau sudah dewasa wanita itu tidak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, kira-kira begitu. Nah, itu dijelaskan oleh Aisyah. Contoh yang lain, Rasul pernah memberikan nasihat kepada para sahabat, dan situ banyak ibu-ibu. Nah, kira-kira ya ngene iki. Apa sabda Rasul? Fa inna aktsarakunna khatabu jahannam. Para wanita, ingat, nanti kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan Anda wanita. Rasul bersabda begitu. Nanti jawabannya di bawahnya jenengan baca sendiri. Tapi tema kita itu terkait dengan menutup aurat. Kemudian Jabir bin Abdullah, ini juga seorang alim ulama di kalangan sahabat. Yang cerita ini Jabir, seorang sahabi. Faqamatil mar'atu, maka berdirilah seorang wanita min sitatin nisa'i saf'aul khattaini. Ada seorang wanita yang dari wajahnya itu kelihatan agak keras. Jadi wanita itu naik rodo keras, rodo sangar ya ketok dari wajahnya. Dan pipinya hitam kemerah-merahan. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah, ketika wanita tadi bertanya kepada Rasul, Jabir waktu Rasul menjelaskan ada seorang wanita yang wajahnya itu ketoknya keras, dari tampilan wajahnya itu keras dan pipinya hitam kemerah-merahan. Kira-kira wajahnya ketok apa mboten? Berarti ketok. Kalau wajahnya tidak ketok, nggak mungkin sahabat Jabir menceritakan wajahnya wanita tadi. Ini contoh. Berarti wajahnya juga kelihatan. Saya tambahkan satu lagi di sini. Suatu saat, ini juga hadisnya juga sudah ada. Nanti kalau saya bacakan satu persatu enggak kesuwen. Suatu saat Rasulullah bepergian dengan Al-Fadl bin Abbas. Ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Rasul kira-kira naik unta, Al-Fadl itu berada di bunceng Rasul, di belakang Rasul. Datanglah ini waktu imra'atun min Khas'am, tahu-tahu menghampiri Rasul, mendekati Rasul seorang wanita dari Khas'am. Ini dari Abdullah bin Abbas. Ceritanya ini berarti saudara nih. Abdullah bin Abbas cerita Rasul gunjangke Al-Fadl bin Abbas. Lah, ketika wanita tadi bertanya, faltafatan nabiyyu yang duru ilaiha fa akhlafa biyadihi fa akhadha bizakonil fadli. Ketika Rasul, ada wanita yang bertanya kepada Rasul minta kira-kira fatwa, ketika Rasul jawab itu Rasul ngelihat Fadl itu mentolo, domblong, lihat wanita yang itu kau tadi loh menteleng. Lah Rasul ngelihat itu Al-Fadl itu, akhirnya
pandangannya dibelokkan delok kono. Jadi fadilah ini dilingosi sama Rasulullah, ngerti kono. Wanita yang bertanya kepada Rasul tadi, kira-kira wajahnya kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan, tidak mungkin Al-Fadhil mentulu ini melihat kecantikan, maka dilok. Inilah beberapa hadis, beberapa riwayat yang menunjukkan para wanita di zaman Rasul itu banyak yang kelihatan wajahnya. Artinya wajah dan telapak tangan itu bukan bagian dari aurat. Bahkan fatwa para ulama, kalau seorang wanita sholat meskipun bercadar, dibuka cadari. Karena kalau sujud itu ya hidungnya batue nempel, itu bagian dari yang harus ditempelkan. Artinya kalau yang bercadar pun kalau sholat, cadarnya kudu dibuka untuk sholat. Itu menunjukkan apa? Wajah itu bukan bagian aurat. Itu Muhammadiyah fatwanya seperti itu. Jadi satu berfatwa semua anggota badan wanita itu aurat, tapi fatwa Muhammadiyah termasuk banyak ulama yang lain kecuali wajah dan telapak tangan. Nanti ada yang memahami telapak tangan itu sing bagian kene apa kene? Yang kuat telapak tangan ini telapak tangan. Telapak tangan ini telapak tangan. Jadi ya kene itu telapak tangan. Tapi memang yang dulu berhati-hati nek nganggo rukuh bagian kene didawake, gen ra ketok punggungnya kan itu. Tapi ketok ya ora apa-apa karena telapak tangan ini enggak apa-apa. Bawaan gini udah telapak tangan tok itu enggak apa-apa. Maka kalau pengaman itu biasanya ibu-ibu itu sosok punya penutup sing ini nggih. Kayak kain itu supaya nanti kalau pas ngene iki rada buka kene tetap masih tertutup. Itu apa itu pendapat jumhur ulama, dan Muhammadiyah memakai yang ini. Jadi ingat, wajah itu bukan bagian dari aurat. Bahkan kalau sholat, kalau tawaf harus dibuka cadarnya, itu nggak boleh pakai apa itu cadar kemudian sujud aja, nggak boleh dibuka cadarnya untuk sujud tadi. Artinya itu bukan aurat. Tapi ingat, kalau ada orang ingin bercadar untuk menjaga kehormatannya supaya tidak diganggu, itu juga bagus, nggak ada masalah. Yang penting rasa nyebut nek rasa cadaran berarti dosa, ya bukan begitu. Tapi yang bercadar itu untuk menjaga dirinya, apalagi yang masih muda gitu ya, itu untuk menjaga dirinya supaya nanti tidak timbul apa itu maksiat atau tidak timbul apa itu fitnah. Itu sangat menjaga kehormatannya, itu sangat baik. Jadi boleh, tapi bukan wajib. Jadi kalau istri saya itu pakai cadar, saya nggak mewajibkan, minta aja cadaran boleh, siapa yang nggak boleh. Tapi kalau nggak cadaran ya boleh, nggak ada masalah, karena wajah itu bukan bagian dari apa itu aurat. Nah, cadari kan menjaga diri ya apik, tapi kelihatan juga nggak apa-apa, yang penting juga tetap menjaga diri. Itu yang berkaitan dengan apa itu cadar. Itu yang berkaitan dengan apa itu batas auratnya wanita. Intinya ngeten bapak-bapak, ibu-ibu, syarat sholat itu kan menutup aurat. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah menutup auratnya secara sempurna, nek sholat rasa nganggo liane. Seperti saya kan menutup aurat, datang waktu sholat ya ngene iki rasa nganggo jaket, nah nggak perlu. Kenapa? Sudah menutup aurat gak? Sama dengan wanita, kalau sudah sempurna menutup aurat, masuk waktu sholat tinggal wudhu, sholat dengan pakaian itu. Rasa nggo ruko itu apa-apa, ruko itu tambahan saja. Tapi kalau sudah menutup aurat dengan sempurna, maka sudah cukup. Intinya tertutup itu sing penting pakaiannya itu longgar, tidak medek. Pakai celana Levi's, leko-lekonya kelihatan. Ya pakai baju, tapi bajunya kaos medek, leko-lekonya kelihatan. Lah itu berarti ya seperti yang dikhawatirkan Rasul, kasiatin ariatin, mereka itu berpakaian tapi seperti telanjang. Itu karena metet satu, jadi leka-leko tubuhnya masih kelihatan. Jangan dilonggari.
Lah bagaimana kalau pakai celana panjang? Ya oleh, ning ya sing gede. Nek nyebutin apa kulot bener ya. Silakan aja. Ojo sing metet Levi's nyancut kayak ketok kok ya ini enggak. Tapi kalau pakai panjang sing rada gombor itu ya. Itu silakan saja, enggak ada masalah. Kes beda kok. Yang penting beda. Oh kuwi kayak pakaian laki-laki ya berarti podo karo laki-laki, jangan hindari sama dengan laki-laki. Ini pakai kulot, pakaiannya sing kombor kuwi, insyaallah ya pakaian celana panjang tapi beda karo sing lanang wis beda. Itu satu, longgar tidak medet. Yang kedua, tebal, ora semrowong. Hati-hati loh Bu, jenengan kalau pakai pakaian gur tipis tok, itu nanti kalau orang di dalam rumah, jenengan di luar rumah itu, neng kalau srengenge itu, ketok itu, kalau telanjang itu, lah ketok itu, ketok tubuhnya itu ketok. Jadi pakai pakaian nganggo daster, mama biasanya daster itu rada tipis, dasteran tok, no. Begitu orang di dalam melihat, jenengan baru totok-totok, assalamualaikum Pak, ketok itu semrawang itu berarti belum sempurna menutup aurat. Pakaiannya yang longgar, dua yang tebal. Kalau wajah dan hanya wajah dan telapak tangan yang kelihatan semua tertutup, longgar dan tebal. Kalau masuk waktu sholat tinggal ambil wudhu, sholat langsung, rasa nganggo liyane. Maka ciri-ciri yang merasa belum sempurna menutup aurat neng didi sehingga rukuh. Lah celanane Levi's, arep sholat Levi's kulo ya ora penak. Wah kurung pati akhirnya pakai rukuh. Kenapa? Urung pede, urung sempurna menutup auratnya. Kan jenengan insyaallah dah seperti itu, dah menutup aurat, sholat tinggal langsung sholat saja dengan pakaian itu, nggak perlu tambahan yang lainnya. Itu kalau sudah sempurna menutup aurat. Yang ketiga, syaratnya apa? Menghadap ke arah kiblat. Intinya, karena ini sudah jam 10 muncul 9 ternyata, ini intinya menghadap kiblat itu kalau kita berada di Masjidil Haram maka wajib ke arah kiblat. Kalau Masjidil Haram ini tengah-tengah, anggap saja Ka'bah, Ka'bahnya neng kono, jenengan sholatnya madhepi rono, nggak sah. Ini Masjidil Haram kotak gitu ya, tengahnya ada Ka'bah, Ka'bahnya di tempat nyoteng saya ini, kok kita sholatnya madhepi rono, nggak sah. Padahal menghadapi Ka'bah, tapi menghadapi bukan Ka'bah ke sana, padahal Ka'bahnya di situ, nggak sah. Jadi orang yang melihat Ka'bah maka tidak sholat sahnya kecuali benar-benar menghadapnya ke arah Ka'bah itu. Lalu bagaimana orang di kota Mekah? Kota Mekah ini awal dhewe kon ditekai, Bu, arai Masjid Agung Surakarta pundi? Kira-kira kono kae lah. Kono apa kono? Pokono. Lah ini enggak ini. Maka para ulama dulu berfatwa karena dhisik dong enek Kompas. Apa fatwa ulama dulu? Kalau kita jauh dari Ka'bah, berada di kota Mekah atau di luar kota Mekah, wis pokoknya berusaha keras, yakin dia menghadap itu arah itu ya arah Masjidil Haram itu. Karena kalau arah Ka'bah yo, arah masjid aja wangelan. Masjid Agung Surakarta ndi? Wis kono ya kono. Itu yang penting Masjid Agung. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu kalau ada semakin memudahkan ibadah. Dengan syariat maka hidup kita semakin terarah. Dengan ilmu dan teknologi hidup kita, bahkan ibadah kita semakin mudah. Sekarang dari Indonesia nek ora enek Kompas umpamanya, Mekah ngendi? Waduh kon kok kene kok Sukarjo kon mikir, apalagi kita ke kota lain, ngendi Mekah itu angel. Tapi kalau jenengan punya HP, oh ternyata arahnya ke sana. Nah itu sudah mudah. Dan sekarang ada alat lagi menggunakan ini gini. Suatu saat matahari itu tepat di atas Ka'bah. Itu juga dengan ilmu astronomi. Lah, matahari ketika yang namanya Ka'bah, matahari ketika tepat di arah Ka'bah ini dijadikan ukuran. Nah Indonesia
semene iki Indonesia nang kene umpamanya begitu ya. Ini Ka'bahnya di sini, Indonesia di sini. Lah itu di garis bayangane. Karena waktu itu tepat di atas Ka'bah. Lah umpamanya kalau sekarang ukurannya nek saiki itu ngukurnya ngono kuwi jam 5 sore, jam 7 pagi, itu dengan ukuran itu. Jadi sekarang banyak yang kalau tidak saya tampilkan di sini, sak lembar ngene iki dalam 1 tahun itu bisa dicek. Nek kita ingin mengukur kiblat kalau hari ini tanggal piro lagi 26 April 2026 itu nek arep ngukur pase engko jam semene pas tok garis bayangan matahari kuwi tepat ke arah Ka'bah. Itu saat ini dengan ilmu astronomi, bisa dengan kompas, bisa dengan alat yang lebih akurat itu. Kemarin saya ketika ngisi di Kemenak, itu salah satu teman saya juga itu ahli astronomi, dia ngukur masjid besar Al-Furqan muter itu ngencengnya kebanyakan, itu menghadapnya bukan ke Ka'bah itu, ke Masjidil Aqsa. Jadi ke kananan, nganane kokean itu masjid besar muter itu loh, masjid besar muter itu apa, masjid Al-Furqan yang pinggir jalan itu dihitung sama teman saya itu terlalu ngenceng ke kanan. Nah, kan itu perlu ngukur itu. Maka kalau masjid kita sekarang rada ngenceng sidik, kenapa? Kita sudah punya alat ukur kapan bagaimana kita menghadap ke arah kiblat. Lah ilmu itu digunakan. Jadi dengan ilmu sekarang ini, oh kita yakin arah kiblat sana. Maka orang ukur kira-kira yae. Nah di saya karena nggak ada kiblat, wes pokoknya madhep ngulon. Ibu-ibu, kalau kita pakai fatwa lawas, neng Indonesia madhep ngulon wesah. Padahal kalau lurus madhep ngulon itu menghadap Tanzania. Tanzania itu di selatannya Saudi Arabia kurang lebih 2000 km. Padahal Sukoharjo yang Jakarta 600 km. Sukoharjo Jakarta, Jakarta Sukoharjo, Sukoharjo Jakarta. Kuwi jarake antara Saudi dengan Tanzania. Kalau kita menghadap ke barat, lurus barat, kidule Ka'bah 2000 km, maka di mencengke sekitar 24,5 derajat ke arah utara. Jadi kalau ke arah barat itu pinten? 90 180 tambah 90 270 tambah 24 sekitar 294,5 derajat. Itu berarti barat ngencengke sekitar 24,5 derajat itu ke arah Ka'bah kita. Itu ilmu sekarang. Kita percaya enggak? Kalau percaya pakai itu, kalau enggak ya kira-kira ya itu. Maka termasuk Ramadan, menentukan awal Ramadan, awal itu Muhammad itu sudah menggunakan alat itu. Saya lihatnya saya nganggo motor silakan, tapi kita menggunakan alat itu. Alat sesanggih itu kok disia-siakan. Nah itu alat itu paling lebih akurat, lebih meyakinkan. Mengapa disia-siakan? Kok kita malah pilih mata, padahal sama-sama alatnya. Nek sholat kan juga nganggo iki wis dhuwur apa urung, tergelitir apa urung. Sekarang nggak ada yang seperti itu, semuanya pakai almanak. Saiki dhuwure jam 11 buntu 47 wis 40 langsung azan, rasa nonton matahari dengan almanak itu. Tapi insya Allah sebagai penutup, aman Bu, fatwa Muhammadiyah Idul Adhanya nanti jatuh tanggal 27 Mei, karena tanggal 18 Mei itu 1 Zulhijjah, 10-nya 27 Mei, posone 26 Mei. Insya Allah kalau saya ngitung astronomi, insya Allah nanti Pak Donis bareng, baik yang menggunakan ukuran pemerintah ataupun dengan kecuali nek Indonesia itu tanggal 26 itu mendung kabeh raketok, mungkin sing pakai royah tetap beda nanti. Tapi insya Allah lah biasanya satu tempat itu ya ada yang tidak mendung, sehingga insya Allah bakdo Idul Adhanya bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Terima kasih Ustadz. Materi tentang sholat sampai pada syarat sahnya, dan juga tadi syarat
sholat apa? Syarat wajib dan Syarat wajib sholat dan syaratnya sholat. Ibu-ibu mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo dipersilahkan. Wonten Ibu? Boten? Sudah jelas semuanya? Oh iya Ibu, monggo. Oke. Monggo biar kedengaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten Tat, untuk tadi untuk waktu haid kan, itu kadang-kadang anak-anak itu ada yang lebih dari 10 hari. Nah selebihnya itu dos pundi untuk sholatnya, atau misalnya ada yang 15 hari, malah ada yang setelah 15 hari terus berapa hari berhenti terus lagi. Terus pundi menika untuk sholatnya. Ngaten Tat, matur nuwun. Baik. Normalnya wanita, yang wanita normal, kebanyakan wanita itu haidnya itu 6 atau 7 hari. Jika jenengan haidnya itu 6 atau 7 hari itu normal kayak wanita. Tapi memang ada yang beda. Ada yang kurang, hanya 4 hari, 5 hari, ternyata setiap 5 hari sudah berhenti haidnya, ya berarti berbeda dengan yang lain. Tapi oke 6 atau 7 hari itu normal. Termasuk yang tidak normal itu wes 7 hari masih belum selesai, 10 hari masih belum selesai, 15 hari masih belum selesai, 20 dina belum selesai. Terkait dengan itu, nomor 1, kalau kita sudah punya kebiasaan haid kita itu 7 hari, normal itu 7 hari. Tapi kok suatu saat hari ke-8 sampai hari ke-8 kok rong selesai, hari ke-9 kok biasanya pitung dina rampungi, kok sampai 9 hari kok tidak. Kalau bisa membedakan bane hari ke-8 abange wis beda, nek haid kan abangnya ireng gitu, nek bahasanya aku ya urung tau roh. Itu kalau darah istiadah itu abangnya wis beda, dari abangnya lebih muda, lebih merah. Kalau bisa membedakan darahnya wis beda, oh berarti itu darah istiadah. Mulai tanggal 8 itu mandi, setiap mau sholat bersihkan darahnya, ketika sholat kok dinetes-netes dimakfu. Itu kalau bisa membedakan. Tapi kalau tetap ireng memang, ya ireng terus 10 dina ireng, 11 dina ya ireng, itu para ulama maksimal sampai 15 hari. Rasa dibedake. Irengnya jek podo. Jadi 7 dina, hari ke-10, hari ke-12, kuwi jek podo kuwi, ora beda memang. Berarti sudah berubah jadwalnya. Sampai 15 hari. Tapi kalau sampai 15 hari kok tetap ireng, mama gitu, itu dihukumi sudah darah penyakit, maka harus mandi maksimal 15 hari. Itu yang berkaitan dengan yang punya apa itu. Terus pokoknya kok mancur-mancur gitu, nah 15 hari ke atas mandi, pokoknya pakai apa itu pengamannya, setiap mau sholat bersihkan, ganti pengaman, sholat. Kok di tengah sholat netes-netes, sudah dimakfu. Setiap mau sholat itu satu waktu sholat. Jadi kalau jenengan rangkaian arep qobliyah dulu, sholat duhur, ba'diyah, itu satu sholat, maksudnya satu waktu sholat. Bukan qobliyah wudu lagi, sholat duhur wudu lagi, tidak. Itu satu sholat, itu satu rangkaian. Bahkan kalau jenengan pas jamak duhur dan asar, ya kui rangkaian itu sekali sholat itu dengan wudu sekali tadi dibersihkan, wudu seperti itu. Tidak mandi, karena itu istihadah, itu bukan bagian dari haid. Ngerti nggih? Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah yang lain kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah pada penghujung acara pengajian pada siang hari ini. Marilah pengajian pada siang hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami segenap panitia dan pembawa acara, bila banyak salah dan khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.